Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggraini dari kelas AKT 21A dengan NPM 2141 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepailitan. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit ialah keadaan berhentinya pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan diniaga sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan yang tidak mampu membayar seseorang debitur. Tanpa adanya keputusan pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Statblad 1905 217 Jum. Statblad 1906-348 tentang Failismen Verordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian diperbarui melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dasar Hukum Kepailitan. Dasar Hukum Pasal 1931 tentang Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseseorangan. Kemudian pasal 1132 KUHP DT menentukan sebagai berikut. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, dan dasar khusus UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang pada pasal 222 PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor dua debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditor. Ketiga, kreditor yang akan memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU, perdamaian atau kepailitan. PKPU diberikan dengan tujuan agar debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran secara keseluruhan atau sebagian utangnya, maupun penjadwalan kembali utang-utangnya atau moratorium. Permohonan PKPU yang tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakannya kepailitan atas diri debitur tersebut. Ini berarti bahwa PKPU akan diakhiri dengan dua kemungkinan, yaitu jika tidak dalam bentuk perdamaian dengan seluruh kreditor, maka debitur memohon PKPU akan dinyatakan pailit. Macam-macam PKPU. 1. PKPU standar sementara
Untuk memberikan kepastian dan ketenangan pada debitur yang mengajukan PKPU, ditentukan pasal 224 ayat 2 secara tegas diwajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang disertai dengan penunjangan seorang hukum pengawas dari hakim pengadilan dan pengangkatan satu atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitur akan mengurus harta debitur selama PKPU sementara berlangsung. Selanjutnya, pengadilan akan melalui pengurusan wajib pemanggilan debitur dan kreditur untuk menghadap dalam persidangan yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 45 hari sejak PKPU sementara ditetapkan. Kemudian pengurus juga wajib segera mengumumkan PKPU sementara dalam berita negara dan kekurangan-kekurangannya. 2. Syarat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. 2. PKPU secara tetap pasal 229 menentukan bahwa pemberian PKPU secara tetap berikut perpanjangan yang hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui oleh sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui oleh sementara keakui dari kreditur konkuren atau kekuasaan yang hadir dalam sidang tersebut apabila PKPU sementara berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui PKPU secara tetap atau perpanjangannya dan sampai dengan batas 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian maka debitur dapat dinyatakan valid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.